Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkah Tian Kuntari. Saya merupakan guru biologi di SMK Muhammadiyah 3 Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah media pembelajaran interaktif berupa video pembelajaran biologi pada materi jamur kelas 10. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video pembelajaran dengan menggunakan 3 bahan. 1. Saya menggunakan GIF gambar bergerak. Kemudian saya menggunakan film ora. Dan saya menggunakan PowerPoint. Dengan ini diharapkan saya dapat menunjang proses pembelajaran yang ada di kelas, sehingga para peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran pada materi jamur. Dengan video ini, saya punya harapan besar. Bapak Ibu guru yang lain, jika melihat video saya, dapat termotivasi untuk membuat media interaktif pembelajaran yang lebih inovatif guna menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menciptakan pembelajaran jarak jauh yang mampu dijangkau oleh anak-anak didik kita, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Untuk itu, selamat menyaksikan. Mohon kritik dan saran dari para komentator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tetap sehat, teman-teman semuanya jangan lupa makan makanan yang bergizi. Dengan kita makan makanan yang bergizi, tubuh kita menjadi sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Kalian tahu tidak? Ada beberapa makanan bergizi yang bisa kita konsumsi setiap hari. Di antaranya adalah tempe goreng. Tempe goreng merupakan makanan khas Indonesia yang terbuat dari fermentasi kedelai. Selain itu, juga ada roti panggang. Roti panggang ini terbuat dari tepung terigu melalui proses fermentasi. Kira-kira bagaimana ya proses pembuatannya sehingga kedelai tadi bisa menjadi tempe goreng dan tepung terigu tadi bisa menjadi roti yang enak yang bisa kita makan. Jika dilihat, tempe goreng dan roti tadi terbuat dari bahan dasar kedelai dan tepung terigu. Tapi dalam prosesnya terdapat fermentasi. Fermentasi dari siapa? Jika dilihat pada gambar pertama, yaitu pada gambar tempe, di situ ada serabut-serabut putih yang mengelilingi kedelai. Kira-kira itu makhluk apa ya? Apakah makhluk-makhluk tadi berpengaruh pada proses fermentasi? Tahukah kalian kalau roti dibuat dengan bantuan mikroorganisme? Begini bentuknya. Kira-kira mikroorganisme ini apa ya? Begitu pula pada tempe. Tempe juga dibuat melalui proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Jika dilihat menggunakan mikroskop, tampak bentuknya seperti ini. Kira-kira ini makhluk apa ya? Kira-kira mereka itu makhluk apa ya? Kok bisa ya mereka merubah makanan yang tadinya tidak bisa dimakan menjadi makanan yang siap dimakan dan mudah dicerna? Untuk mempelajari semua itu, marilah kita belajar bersama-sama pada pertemuan kali ini. Selamat belajar. Terima kasih. Sambil nonton video ini, jangan lupa sediakan cemilan, misalnya roti. Tapi jangan lupa ya, teman-teman harus cek dulu tanggal kadaluarsanya, biar nggak ditumbuhi jamur.
Kira-kira jamur yang ada pada roti atau jamur yang tumbuh pada pohon kayu tergolong tumbuhan atau hewan ya? Atau mereka punya kingdom tersendiri? Nah, untuk menjawab semua itu, mari simak terus ya video ini sampai selesai. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang kingdom fungi. Nah, teman-teman tahu tidak? Fungi atau jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel, namun tidak memiliki klorofil. Jadi, jamur yang kita lihat pada sisa potongan kayu bukan merupakan tumbuhan. Tapi, sebagian karakteristiknya bisa menyerupai tumbuhan. Dan karena jenisnya yang banyak dan karakteristiknya yang unik, maka dia dikelompokkan dalam kingdom tersendiri. Untuk mengenalnya lebih dekat, yuk kita bahas ciri-ciri fungi atau jamur pada pertemuan kali ini. Jamur memiliki bentuk yang beragam, ada yang oval, berupa benang, dan memiliki tubuh buah seperti mangkuk, payung, atau bulat. Ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler atau banyak sel. Jamur uniseluler berukuran mikroskopis atau sangat kecil, sehingga membutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Ciri selanjutnya, jamur merupakan organisme eukariotik yang mempunyai membran inti dan organel-organel sel lainnya. Selanjutnya, tubuh jamur dilindungi oleh zat kitin. Zat kitin merupakan pelapis atau lapisan utama pada dinding sel jamur yang berguna untuk memperkokoh tubuh jamur. Meskipun bentuknya mirip dengan tumbuhan, jamur tidak memiliki klorofil, sehingga jamur tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Jamur bersifat heterotrof karena dapat hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Karakteristik jamur lainnya adalah memiliki struktur tubuh berupa hifa, yaitu sel memanjang berbentuk benang. Susunan hifa terdiri dari hifa vegetatif yang berguna untuk menyerap makanan dan hifa generatif sebagai alat reproduksi untuk menghasilkan spora. Kumpulan hifa yang bercabang disebut miselium. Miselium vegetatif untuk menyerap makanan dari organisme lain dan miselium generatif untuk menghasilkan spora. Sampai di sini, teman-teman udah bisa ya mengenali jamur dengan keunikannya. Jika jamur harus hidup pada organisme lain, bagaimana ya cara hidupnya? Nah, sekarang kita tahu pada umumnya jamur dapat berkembang biak dengan baik pada lingkungan yang lembab dan dengan pH yang rendah. Jamur dapat memperoleh zat organik makanannya dengan 3 cara. Pertama, saprofit. Jamur akan mengambil zat organik dari sisa organisme mati atau bahan seperti pada roti. Jamur dalam hal seperti ini berperan sebagai dekomposer dalam ekosistem. Berikutnya, parasit. Jamur akan mengambil zat organik dari organisme hidup yang menjadi inangnya. Jenis jamur ini umumnya dikenal dengan jamur patogen atau penyebab penyakit. Yang terakhir, mutual. Jamur mengambil makanan dari organisme hidup tetapi saling menguntungkan.
seperti pada jamur yang bersimbiosis dengan gagang biru membentuk klichen atau lumut kerak. Tahukah kalian cara hidup jamur disesuaikan dengan struktur tubuh yang dimilikinya? Jamur secara umum struktur tubuhnya terdiri dari tudung jamur atau kap jamur, kemudian lamela yang jika dipotong kecil-kecil di dalamnya terdapat hifa, inti sel, dan septa. Berdasarkan struktur tubuhnya, klasifikasi fungi dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok jamur bersekat dan kelompok jamur yang hifanya tidak bersekat. Kelompok fungi yang tidak bersekat adalah Zygomicota, sementara contoh kelompok fungi yang bersekat adalah Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Reproduksi jamur dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara aseksual dan seksual. Secara aseksual dengan pembelahan sel atau fragmentasi dan pembentukan spora. Sedangkan perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan peleburan dua sel inti melalui kontak planetangium dan konjugasi. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya materi tentang jamur. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Demikian tadi adalah video interaktif pembelajaran saya. Mohon kritik, saran, dan masukannya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa terus berkarya demi masa depan anak-anak bangsa. Semangat merdeka belajar!